Wa man lam yashkurin nas, dan barang siapa tidak bisa berterima kasih atau bersyukur kepada manusia, lam yashkurillah, maka dia juga tidak akan bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ucapan terima kasih kepada sesama manusia itu boleh. Boleh. Lanjut. Imam Ibnu Katsir ketika menjelaskan ayat tadi, walimat ayat wala tafarraqu, maka beliau berkata yang dimaksud adalah amarahum bil jamaah wa nahahum 'anil tafarruq. Allah memerintahkan kalian untuk berjamaah dan melarang kalian dari berfirqah atau berpecah. Hidup berjamaah sekali lagi erat kaitannya dengan kehidupan bersaudara. Orang bersaudara banyak motivasi. Ada yang bersaudara karena hubungan nasab, ada yang bersaudara karena kesamaan profesi, ada yang bersaudara karena dekatnya rumah, tapi ada persaudaraan sing bakal langgeng, yaitu persaudaraan karena akidah, karena agama, karena mengikuti perintah Allah dan Rasul. Niscaya itu langsung kita bercita-cita menunjukkan persaudaraan atau sini persaudaraan kaum muhajirin dan kaum. Begitu kuatnya persaudaraan kaum muhajirin kali Ansor niki ngantos-ngantos diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Surah Al-Hasyr di ayat-ayat yang akhir surah Al-Hasyr Allah menceritakan tentang apa? Persaudaraan kaum muhajirin. Kaum muhajirin itu sinten? Kaum muhajirin itu kaum yang berasal dari Mekah hijrah datang Madinah, dan kaum betapa kuatnya mereka di dalam bersaudara. Sampai ada kisah seorang yang menawarkan sebagian rumahnya, menawarkan sebagian hartanya, bahkan ngatakan apa deh, nawarnya itu istri bujune barang. Itu saking apa? Saking kuatnya persaudaraan. Kita sing rawuh dalu menika yang hadir di malam hari ini terdiri dari berbagai macam manungsa lan karakter ya, ngoten nggih. Kula yakin enten mriki niku enten sing sabar, ya enten sing sabar ya enten sing gampang nesu. Enten sing pinter ya ana sing bodoh. Enten sing sugih, enten sing kurang. Macam-macam. Berbagai macam latar belakang. Enten sing pendidikannya ya dhuwur, enten sing sekolah wae ora. Tapi semuanya itu diikat dalam persaudaraan Islam yang dilaksanakan secara perselisihan di antara kaum muslimin, di antara ikhwan itu hal yang biasa, tapi tidak boleh berlama-lama. Nek jenenge wong crash padu itu hal yang biasa. Bahkan para sahabat pun pernah berselisih antara satu dengan yang lainnya. Sebagai contoh perselisihan para sahabat, kerai sahabat. Suatu saat Bilal bin Rabah itu sesuai dengan sejarahan gambarnya itu orang dari Afrika, wong ireng rambutnya apa?
keriting. Ya. Niku bertengkar dengan salah satu sahabat yang lain. Nah, sahabat yang lain ini mengatakan, anaknya wong ireng. Nah, gitu ya. Ngawaknya sih kan sahabat Bilal bin Rabah, ya gandeng laki mau laki kerak. Ngawaknya Bilal bin Rabah, anaknya wong ireng. Kemudian hal ini terdengar oleh Rasulullah SAW. Kemudian Rasul menasihati keduanya, mendengar nasihat beliau ini. Kemudian sahabat yang ngelami anak wong tadi, dia menempelkan pipinya yang kanan di tanah. Kemudian dia minta kepada Bilal bin Rabah, wahai Bilal, pidaan pipiku sebagai bentuk permohonan maaf saya kepada. Jadi para sahabat itu ya pernah keras, ning orang batu. Allah perintahkan fa'aslihu baina akhawaikum, damaikanlah di antara saudaramu kalau mereka boleh bertengkar, tetapi tidak boleh berlama-lama. Kalau Nabi ngendikaken yang menengah bahasa saya pinten-pinten. Pinten Bu? Nang-nangan bahasa saya pinten-pinten? Nah, 3 kali. Mula mengenai yang nang-nangan oleh para telur dino. Berarti ini sudah menyelisih tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka segeralah. Siapa yang mendahului untuk Islam, maka dia yang lebih baik. Di dalam penjelasan dalam buku ini, di situ Imam yang Sombong Mansur menjelaskan tentang beberapa hal, beberapa hikmah. Ya, kalau kita itu menjalankan Islam ini dengan berjamaah, setidaknya disebutkan di situ ada 5, ya, ada 5 hal, ada 5 hikmah yang akan diperoleh kalau kita mengamalkan hidup berjamaah ini. Di antaranya adalah 1, hidup berjamaah itu adalah satu ibadah yang sangat penting. Kenapa? Karena langsung diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Dan hakikat dari perintah Allah hukumnya adalah wajib. Kemudian yang kedua, hidup berjamaah itu bisa menjadikan kita menjadi kuat persaudaraan kita, sebagaimana yang disiratkan dalam surah Al-Imran ayat 103. Kemudian yang ketiga, hidup berjamaah itu akan menurunkan turunnya rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, hidup berjamaah, menjalankan Islam dengan berjamaah itu akan mewujudkan cita-cita kita untuk hidup di tengah-tengah surga. Sebagaimana sabda beliau, barang siapa yang menginginkan tinggal di tengah-tengah surga, fal yalzamil jama'ata, maka hendaknya dia beriltizam, menetapi hidup berjamaah. Fa inna syaitan, karena sesungguhnya syaitan ma'al wahid, yang akan mengiringi orang yang sendirian. Wa huwa minal isnaini ab'ad. Sedangkan kalau ada orang yang berdua, setan agak menjauh. Maksudnya kan? Kalau orang itu sendirian, maka setan dekat dengan dia. Kalau orang tadi berdua, maka setan orang patek wahni, loh. Tidak. Karena orang yang sudah berdua akan lebih sulit untuk digoda. Nek wong telu lebih sulit lah.
gampangane ngenten lho iki padha-padha nyekel hati. Nek awake dhewe nonton HP-ne video, kira-kira keinginan untuk melihat sesuatu yang buruk pribadi kan bener. Enten bener. Nggih sok kadang enten bahkan sering. Wong saiki iklane sosok yo kalau sosok yo hal-hal yang buruk. Nek ora nek kancane kira-kira peluange ditonton. Lebih banyak nek umpama nyekeli HP wong loro. Kira-kira buka sing elek-elek paling lho. Minimal apa? Pikir-pikir. Mila ampun kulina nyekel HP dhewe. Godaane napa? Lebih berat. Kemudian yang kelima yang saya sampaikan adalah ini berjamaah itu menyelamatkan diri dari godaan setan. Saya atas kita jelaskan tadi. Beliau bersabda, "Inna syaitana dzibbul insan kan dzibbil ghanam." Setan itu adalah serigala bagi manusia seperti serigala yang akan menerkam seekor kambing. Kambing yang terasing, yang menjauh, menyisih sing dhewe. Maka janganlah kalian menempuh jalan sendiri dan jangan kalian berjamaah dan berkumpul dengan orang banyak. Jangan tonton mawon. Dan film-film sing masalah serigala, singa, harimau, mereka itu pasti kalau mau menangkap mangsanya orang mungkin sing kumpulan gede, mesti didetak dhisik, kok mlayu dhewe-dhewe. Lah sing minggir, sing memisah dari apa? Dari kumpulannya itu yang dikejar. Nah, dengan mungkin sana itu film-film tentang hewan-hewan sing mencari mangsa, harimau, singa, serigala, dia akan mencari hewan yang apa? Berpisah dari kumpulan. Demikian pula dengan setan di dalam Buddha manusia. Dia mencari orang-orang yang menyendiri, berpisah dari jamaah. Kemudian di situ juga disebutkan tentang bahayanya perpecahan di kalangan kaum muslimin. Apa saja di situ? Satu, apa? Nah, menyebabkan hilangnya kekuatan kaum muslimin. Jelas. Dasarnya surah Al-Anfal ayat 40. Nah, terus kemudian yang kedua, Nabi berlepas diri dari orang yang suka berpecah belah. Maksudnya berlepas diri itu adalah Rasulullah SAW tidak akan membela mereka. Sebab mesti kandangnya yang dunia yang orang luas. Dia tidak mau mengikuti, tidak menuruti firman Allah yang artinya sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya dan mereka menjadi bergolong-golong, berkelompok-kelompok, tidak ada sedikit pun tanggung jawabmu kepada mereka. Sesungguhnya urusan mereka hanyalah terserah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka Yang ketiga, berpecah belah, bergolong-golong, tidak berjamaah itu adalah ciri khasnya orang-orang musyrik. Yang keempat, berpecah belah itu menyebabkan hilangnya agama. Artinya hilangnya agama menghilangkan roh dari agama itu sendiri. Jadi agama saya dianggap orang penting. Rasulullah bersabda, "Iyyakum wasu'a dzatil baini fa innaha al-haliqah."
jauhkan dirimu dari merusak persaudaraan, merusak silaturahim, karena itu mencukur agama itu adalah menghilangkan agama itu sendiri. Dan yang terakhir, berpecah belah itu menyebabkan kita mati dalam keadaan apa? Rasulullah bersabda, man faraqal jama'ati sibor. Barang siapa memisahkan diri dari jamaah meskipun sibor, satu jengkal. Famata, kemudian dia mati mitatan jahiliyah, maka dia seperti mati dalam keadaan apa? Jahiliyah. Yang dimaksud dengan mati jahiliyah menurut syarah Muslim adalah mati tanpa memiliki seorang imam yang ditaati. Bukan mati kafir ya. Mati dalam keadaan apa? Tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang disebut dengan kematian jahiliyah, kematian seperti keadaan orang jahiliyah, orang yang tidak memiliki pemimpin di dalam menjalankan. Alhamdulillah, kehidupan berjamaah ini mulai dikenal oleh manusia. Kaum muslimin sudah mulai sebagian sudah mulai menyadari tentang pentingnya hidup berjamaah. Kita harus khawatir. Jadi sekadar informasi ulang ya, sekadar informasi apa? Di beberapa negeri itu sudah mulai ada kaum muslimin yang menetapi agama. Di antaranya satu Gaza. Di sebagian penduduk Gaza sudah beribadah kepada Imamul Muslimin. Nigeria itu penting. Nigeria itu penting. Afrika itu sudah ada satu yayasan di Nigeria. Filipina, Malaysia, alhamdulillah sudah ratusan Malaysia. Dan tahun ini insya Allah Imam mengagendakan untuk berkunjung ke 5 benua juga. Jadi setahun ini mungkin Imam berkunjung silaturahim ke luar Indonesia dalam rangka mengajak kaum muslimin agar menetapi apa? Maka bagi yang ragu ya silakan. Tapi dengan izin Allah, al-jamaah ini insya Allah sesuai dengan sunnah, bukan semakin hilang tapi semakin apa? Berkembang. Persis yang digambarkan Allah dalam Quran. Seperti sebuah pohon sing akarnya kuat, batangnya menjulang ke atas, suatu saat dia akan menjadi rimbun dan menaungi orang-orang yang ada di yakin atau tidak ini kalau panjenengan, kami hanya sekedar mula ke saat ini mulai penani awake dhewe tidak ngatur iki lan dipenani anggene ngamale apa hidup berjamaah. Allah wallahu a'lam bishawab. Yang benar datang dari Allah, apabila ada salah adalah dari kebodohan kami. Semoga Allah mengingatkan, meluruskan dan memberikan ampunan terhadap kita. Akhiri subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.